Allah sudah bersihkan mulut kita dari bicara aib orang. Allah sudah bersihkan lisan kita dari ghibah namimah. Jangan kotori pikiran kita memikirkan orang lain. Sebetulnya hidup ini mudah, sebetulnya hidup ini simple. Yang susah itu adalah al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tadi potongan yang dibaca itu syair Al-Barzanji, ditulis oleh imam ulama besar dari Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Imam Ja'far Al-Barzanji. Ternyata orang Bone masih membaca Barzanji, berzikir. Ketika ada perempuan baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada laki-laki yang bernafsu mendengar suara perempuan ngaji? Kalau ada yang bernafsu tolong angkat tangan, nanti kami bawa. Nanti di Makassar kami titip ke rumah sakit jiwa. Enggak ada laki-laki bernafsu mendengar suara perempuan ngaji. Kalau ada perempuan yang berzikir subhanallah walhamdulillah, apa pernah ada laki-laki stop saya bernafsu? Ini bukan bernafsu, gila. Jadi yang tidak boleh itu bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Memang di berbagai tempat sekarang suara perempuan ini dibuat mendayu-dayu, mendesah-desah. Saya pun heran, di mall, di airport, di pesawat pun gitu. Ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. Kenapa mesti ada angin-anginnya gitu? Sampai sekarang saya heran, kenapa tidak bersuara biasa-biasa saja? Ibu, kakak, kalau mau bersuara yang mendayu-mendayu ke suami. Sini sebentar, mana kopinya? Sebentar, saya. Tapi kalau sama orang yang biasa aja, apalagi yang kerja di kantor bupati Kabupaten Bone, ada orang urusan biasa aja. Gimana KTP saya? Sebentar lagi siap. Saudara yang dimuliakan Allah, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi masalah perempuan berzikir sudah clear, selesai. Kenapa zikirnya mesti rame-rame? Zikirkan sendirian-sendirian. Idza dzakarani 'abdi fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, bangun tengah malam sendirian berzikir, zakartuhu fi nafsi, aku mengingat dia, menyebut dia sendirian. Memang ada dalilnya zikir sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai. Hadisnya hadis sahih, hadis qudsi. Kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai. Kita malam ini zikirnya sendiri atau ramai? Ramai. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, zakartuhu, aku menyebut dia dan mengingat dia fi mala'in khairum min mala'ihim, menyebut dan mengingat dia di majlis yang lebih ramai. Allah menyebut kita dan mengingat kita bersama para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk majlis yang dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir kita ramai-ramai malam ini bagus atau enggak bagus? Ada orang yang zikir sendirian, bangun dia tengah malam, dia berzikir, nangis dia. Ada orang, tapi ada orang kalau sendirian dia nggak bisa nangis. Makanya kalau ada zikir muhasabah malam tahun baru hijrah, zikir malam tanggal 31 Desember 1 Januari, ramai-ramai mau nangis, ya Allah dosa kami. Selesai acara, kau tadi nangis? Iya, kenapa? Karena aku lihat sebelah nangis, kiri nangis. Nggak enak kalau nggak nangis. Dia nggak apa-apa, sebagai latihan. Jadi berzikir beramai-ramai. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali meninggal tahun 241 Hijrah, nama kitabnya Al-Musnad. Ketika orang berzikir itu tegak berdiri selesai zikir, maka malaikat menyampaikan kalimat dari Allah. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu karena semua dosa kamu sudah diampunkan.
Nanti selesai dari majelis zikir ini, ketika kita berdiri pulang, semua dosa kita sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, yang diampunkan itu dosa, bukan Jangan sampai besok pagi ada yang nagih, gimana hutangmu? Semua hutang sudah dihapuskan. Loh, siapa yang ngomong? Ustaz Somad tadi malam. Enggak ada saya ngomong. Ini ceramah saya ini ada rekamannya full. Coba kita ulang lagi. Di mana rekamannya? Ada di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Lalu kemudian kenapa zikir beramai-ramai? Karena ada malaikat-malaikat. Tapi malaikat ini nggak masuk dalam kelompok yang 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Kiraman, Katibin, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, nggak masuk, nggak disebutkan namanya. Innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat. Yatufuna 'alal ard, malaikat itu berkeliling di atas muka bumi. Namanya nggak disebut. Tugasnya apa? Malaikat mencari majelis zikir. Ketika malaikat itu ketemu dengan majelis zikir, dia berhenti ikut berzikir dengan majelis itu. Lalu kemudian dia memanggil kawan-kawannya malaikat yang lain. Halummu artinya kalau bahasa kampung kami, come here. Ternyata kalau habis makan kepiting bone ini lancar bahasa Inggris kita. Mari kemari, datang kemari. Lalu malaikat itu pun berdatangan. Halummu ila hajatikum. Inilah yang kalian cari dari tadi, majelis zikir. Insya Allah majelis kita ini dihadiri oleh para malaikat. Kalau ada yang nantang-nantang, mana malaikatnya? Mana? Ya ini tentang gaib, kita nggak bisa tunjukkan. Tapi kalau dia nantang betul, sabar aja. Nanti insya Allah akhirnya kau akan ketemu dengan malaikat. Lalu kenapa kita mesti berzikir beramai-ramai? Karena kata Nabi, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, maka makan minumlah kamu. Mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu nanti di akhirat. Ada taman surga di dunia. Mana ada taman surga? Taman surga di dunia adalah majalisuz zikir. Taman surga di dunia adalah majelis zikir. Majelis zikir zaman dulu nggak ada makan minum, tapi di Bone luar biasa. Majelis zikir makan minumnya penuh semua di belakang. Makanya di mana ada majelis zikir, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, malam 1 Muharram, 17 Ramadan, macam-macam acara halal bihalal, itu sesungguhnya isinya di dalam ada 2. Sesama manusia hablum minannas, namanya silaturahim. Kepada Allah isinya di dalam adalah majelis zikir. Tolong kalau pengajian tabligh akbar jangan cuman ngaji baca Quran zikir, tapi buat juga pasar malam, bangkitkan ekonomi keumatan UMKM seperti yang dilakukan di Bone. Jangan sekedar pengajian habis itu pulang, bangkitkan ekonomi umat, bangkit. Selesai acara ini, pulang dari acara ini, makan, minum, beli semua, bayar masing-masing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, tentang masalah zikir rame-rame, oke. Tentang masalah yang mimpin zikir suara perempuan, enggak masalah. Tapi zikir katanya dalam Quran enggak perlu kuat-kuat. Tadi berzikirnya kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah walhamdulillah. Ustadz bisa yang ngulang yang bahasa Arab? Iya. Yang bahasa Bugis Pak Ustadz? Bahasa Bugis saya belum banyak, paling kalau dihitung 5 jari selesai. Agak kareba, baji-baji, madeceng. Ada satu lagi yang ingat, mandre. Ada lagi saya ingat, salamaki. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Ini saya nggak bisa bahasa Bugis ini gara-gara sahabat saya. Ini ada guru-guru kita, dokter-dokter kita, profesor. Dulu waktu di Mesir mereka nggak mau ngajarin saya. Dan saya pun nggak tahu bahwa nanti kalau pulang ke Indonesia saya akan ceramah sampai ke bumi Bugis Makassar. Rupanya semua kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bukan karena kita, bukan karena saya, tapi ini semua karena Allah.
Beberapa bulan yang lalu saya tausiah di Jakarta. Lalu ketika sampai di atas pentas, saya lihat ke samping kanan. Kok kelihatannya pernah ketemu ya? Siapa ini? Setelah salaman, baru dikasih tahu orang, Ustadz, ini Profesor Nurdin Khalid. Oh, PSSI. Iya. Ustadz tahu ya? Tahu, saya bilang, saya lihat TV, saya lihat wajahnya, tapi kelihatannya lebih muda dari yang di TV. Saya bilang. Tadi, tunggu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu. Tadi saya lebih kaget lagi. Waktu turun dari mobil, disambut dengan Bapak Wakil Bupati. Saya lihat, loh, Prof. Nurdin Khalid kok lebih muda lagi. Rupanya adiknya. Itu adik saya nomor 7, Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya bisa datang ke kampung halaman beliau. Ini kampung saya, Pak Ustadz. Tahun 1977, 1976, barulah saya meninggalkan kampung halaman, merantau ke Makassar, merantau ke Jakarta. Tahun berapa, Prof? Tahun 77. 77 beliau sudah meninggalkan kampung. 77 saya baru lahir. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, itu zikirnya kenapa mesti dibaca kuat-kuat? Tapi dalam Quran dikatakan wadzukur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah engkau dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Makanya sekarang banyak orang berzikir selesai sholat. Dulu kalau di tempat saya selesai sholat kuat-kuat, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang udah nggak ada lagi. Dia mau ngasih tahu di Bone zikirnya masih kuat. Ini ayatnya jelas, nggak boleh dilawan. Wadzukur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah, dalam kitab Al-Hawilil Fatawi. Jawabannya ada 3. Apa saja jawabannya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau lagi live TV. Yang pertama jawabannya, zikir tidak boleh kuat karena ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah nggak bisa zikir kuat-kuat, karena kalau zikir kuat takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Di Bone kalau kita zikir kuat, ada yang nangkap? Siapa yang mau nangkap kita? Di sini semua ada. Bupati, wakil bupati, DPD, DPR RI, ada semua. Siapa yang mau nangkap? Sebelah kanan polisi, tentara, Satpol PP, semua mengawal. Maka zikir kuat-kuat tidak boleh di Makkah, karena waktu itu banyak musuh Abu Jahal dan Abu Somad. Abu Lahab. Ini Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Jawaban yang kedua, kenapa zikir tidak boleh kuat di Makkah? Karena ayat itu turun setelah baca Quran. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Nggak boleh zikir kuat-kuat kalau ada orang baca Quran. Ada qori baca Quran. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah. Tiba-tiba di sini zikir la ilaha illallah. Nggak boleh, karena ada orang baca Quran. Tadi waktu kita berzikir ada orang baca Quran? Nggak ada, maka boleh. Yang ketiga, kenapa zikir dalam Quran itu disebut zikirnya pelan? Ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wadhkur rabbaka, ka di situ engkau. Maksudnya Nabi Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Nabi Muhammad zikirnya pelan, dalam hati. Kenapa Nabi Muhammad berzikir dalam hati? Karena dia sudah selamat dari waswasatus syayatin, godaan setan, bisikan setan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kita masih digoda setan, masih satu perjalanan sama setan, maka kita berzikir kuat untuk mengusir setan. Makanya kalau ada orang diganggu setan, itu baca ayatnya jangan pelan-pelan. Ada orang ganggu setan, baca ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata setan, ini serius apa enggak nih?
Mana ada orang baca ruqyah bacanya begitu? Saya kebetulan dewan juri musabaqah tilawatil Quran. Pagi-pagi saya mau ceramah, mau sarapan pagi di lobi hotel, dipanggil. Ustaz Somad ya? Iya. Sini Ustaz. Ada apa? Ada di kamar sebentar Ustaz. Rupanya ada yang sedang kerasukan setan. Oh. Yang bacakan di situ slow. Allahu la ilaha. Oh, enggak gitu caranya, saya bilang. Habis itu saya bacakan, mana telinga kanannya ini? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sehat. Saya bacakan, nggak tahu apa karena setannya lari atau dia kaget terkejut, Allahu a'lam. Makanya untuk ngusir setan itu bacanya kuat. Itu maka ketika azan dikumandangkan, as-syaitanu yafirru, setan lari, wa 'alaiha duratun. Maaf. Setan lari sampai terkentut-kentut. Lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Setan lari ketika mendengar suara azan. Makanya muazin itu dicari yang suaranya paling kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ini sekarang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini gladi atau betul ini katanya? Aku kalau serius aku kabur, kata setan. Itulah kenapa kita zikir itu kuat-kuat. Afdalul zikri fa'lab. Zaman dulu orang untuk mengusir hantu jembalang tanah dari laut, dari sungai, dari darat, dari hutan, itu dulu dengan memberikan macam-macam sajen. Tapi setelah Islam datang, dagingnya dimakan, buah-buahannya dimakan, tidak lagi diberikan kepada setan. Setannya diusir dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kampung saya dulu sebelum Islam datang, itu kepala kambing diberikan kepada setan. Tapi setelah Islam datang, para ulama dengan lembutnya berkata, ini kepala kambing untuk siapa? Untuk setan. Jangan. Terus kepala kambingnya jangan. Potong kambingnya, darahnya masuk ke dalam lubang tanah. Terus kepalanya direndam, digulai. Habis itu, itulah asal muasal kenapa setiap makan selalunya kepala kambing diberikan kepada Kiai Tuan Guru Ustadz Andri Gurulta. Kenapa? Karena itu dulu jatah setan. Setelah setannya diusir, dihalau, baru dimakan. Makanya dikasihkan. Saya kemana-mana pergi undangan, makanan yang paling enak, makanan yang paling mahal, makanan yang paling berkelas diberikan ke saya. Silakan Ustaz Somad. Makanya jangan heran kalau Ustadz banyak kena kolesterol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama dulu tidak mengatakan ini haram, ini bid'ah, tapi dengan cara santun dia katakan darahnya saja talam ke tanah, tapi kepala kambingnya bawa ke rumah, nanti dimasak bersama, kita makan, sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, setannya pergi, yummy. Oh, kayaknya setan yang ngamuk nih Pak Ustadz. Kenapa? Setelah saya makan berkunang-kunang. Itu bukan setan, kolesterol. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya sampai hari ini kalau saya jadi imam zikirnya kuat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Subhanallah. Sekarang banyak imam yang nggak mau lagi zikir kuat. Kalau berzikir seperti muslimat NU tadi, zikirnya pelan, subhanallah walhamdulillah. Banyak juga sekarang yang berzikir ini udah nggak jelas lagi. Apa yang dibaca ini? Padahal kan bisa pelan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya sampai tadi sholat di kediaman, di Rujak, saya tetap imam dan saya tetap subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan tetap baca doa. Saya tetap istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ini sekarang banyak orang istighfar seperti dapat bakwan panas. Apa ini? Jadi malam ini kita sedang membetulkan istighfar kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Saya nggak bisa zikir yang pakai nyanyi-nyanyi gitu Pak Ustadz. Ya Ustadz, nggak usah pakai nyanyi, zikir biasa aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi jangan gara-gara kita istighfar lalu membangunkan kawan di sebelah dengan marah-marah. Astaghfirullahaladzim. Setelah itu tadi saya berdoa, astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Itu dibaca pelan untuk menguatkan hati kita. La ilaha, la ilaha, tidak ada menyembah batu. La ilaha, tidak ada menyembah kayu. La ilaha, tidak ada menyembah hantu. Kayu, batu, hantu, kamu. Wahdah, hanya Allah saja. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in. Pelan. Ini kadang banyak orang zikir ini nggak jelas ujungnya aja. Allah Qadir. Allah Qadir. Ibu dari tadi Qadir. Rupanya nama suaminya Abdul Qadir. Saudara yang dimuliakan Allah, orang kalau zikirnya kuat hatinya tenang. Ustadz ngomong begini dapatnya dari mana? Saya nggak pernah ngomong menurut saya. Itu ayat Al-Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Sudah 30 menit. Sesuai janji saya mesti pindah ke sana. Oke. Kita tidak pernah berpisah, guys. Walaupun saya pindah tempat, tapi tidak berpindah hati. Tabik puang. Masya Allah. Jangan ada tiang di antara kita. Mohon maaf Ibu. Mohon maaf Pak Bupati. Inilah saya nggak mau ceramah pindah tempat itu, karena mesti diulang dari awal lagi. Setiap berzikir hati tenang. Berapa banyak orang tidak bisa tidur. Datang jamaah menemui saya kena penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Jam 2 malam berkedip-kedip gak bisa tidur. Uang dipakai orang, uang kemana, uang pergi, uang hilang, uang pakai, uang investasi, uang. Sampai akhirnya anaknya ngajak dia dengar ceramah. Begitu dia dengar ceramah Ustadz Somad baru assalamualaikum, dia udah tertidur. Sejak itu saya tidak pernah marah kepada jamaah yang tidur kalau saya pengajian. Makanya kalau ada yang tidur, biarkan aja tidur. Itu menandakan hati dia sudah tenang. True story, kisah nyata. Ternyata angka bunuh diri di Amerika, di Inggris, di Jepang, bukan negara miskin, negara kaya. Secara ekonomi mapan. Tapi kenapa? Tidak menemukan ketenangan batin. Naik mobil mewah, nggak bisa tidur. Kita naik angkot lewat gang. Kenapa? Ustadz Somad tidurnya bagaimana? Saya ditanya oleh Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalil. Ustadz Somad kan pergi ke sana, pergi kemari, tidurnya bagaimana? Saya tidurnya di pesawat, tidur. Dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, tidur. Habis itu bangun Cengkareng, naik pesawat lagi. Dari Cengkareng, Soekarno-Hatta ke Makassar, tidur.
Terbangun, saya sangka bidadari, rupanya pramugari. Tidur lagi. Akhirnya sampai. Tolong yang bagian tadi sebelum diupload diedit dulu. Takutnya sampai ke rumah, bahaya. Oh, drone kita sudah menyala di atas. Bagi yang ada handphone, yang ada flashnya, yang ada senternya, boleh dinyalakan, bisa? Oke, salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Cukup, jangan lama-lama, ketiak basah. Emang kita semangat terus, kawan di sebelah udah pingsan. Terus Ustadz selawat kok nunggu drone naik ke atas. Ini direkam untuk masuk TikTok. Supaya jangan sampai TikTok itu isinya joget-joget, ulat pinang, ulat sagu, ulat ikan. Sekarang TikTok isinya solawat. Ini solawat kami dari Bone. Mana solawatmu? Allahu Akbar. Kenapa Ustadz setiap memuji sesuatu Allahu Akbar? Ini Bone kaya raya. Allahu Akbar. Ini Bone raja-raja. Allahu Akbar. Karena dengan Allahu Akbar mengingat Allah, kita jadi tidak angkuh, tidak sombong. Kalau tidak kita jadi sombong. Tadi malam tablik akbar itu karena Ustadz Somad. Oh, kembang hidungnya macam terowongan Mina. Makanya saya kalau sedang dipuji orang tadi, ini Ustadz Somad, kita kasih namanya menjadi Andi Somad. Langsung saya pegang hidung saya. Allahu Akbar. Kenapa? Karena setahu saya Andi itu adalah gelar darah bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Sementara Abdul Somad yang rakyat jelata, yang rendah, yang di bawah, tiba-tiba diberikan. Lalu saya tanya, dijelaskan oleh Puang Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid. Kata beliau, ada orang memang karena darahnya Ustadz Somad, karena keturunannya. Tapi ada orang yang karena perbuatan baiknya. Oh, jadi saya dapat itu bukan karena nasab, tapi karena nasib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa kita berzikir? Untuk menenangkan hati. Zikir itu berapa? Zikir yang pertama yang membersihkan semuanya adalah istighfar. Ada orang mabuk, disiram air wajahnya, lalu istrinya nyuruh, kawannya nyuruh, istighfar, bukan gitu istighfar. Istighfar sependek-pendek istighfar astagfirullah. Yang agak panjang astaghfirullahalazim. Yang lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling panjang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya nggak hafal Pak Ustadz. Tulis di Google Sayyidul Istighfar, enter, nanti dapat gambar, image gambar, habis itu print, tempel di dekat kompor. Sambil masak pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana, jangan sampai garamnya lupa, wa ana abduka wa ana ala ahdika
Pagi baca sekali, siang baca sekali, sore baca sekali, 10 hari 30 kali atam. Enggak juga hafal, ambil bakar. Masukkan ke kopi. Minum. Insya Allah TBC. Ya, kita kan nggak pernah ngapal Al-Fatihah. Saya nggak pernah ngapal Al-Fatihah. Saya nggak pernah ngapal Qul Huwallah. Terus kok kita bisa hafal? Karena sering diulang. Sering diulang. Jadi zikir yang pertama membersihkan istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang sering mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Amin. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kebahagiaan. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi saya ketemu dengan Andre Guruta, ketemu dengan Tuan Guru, dengan Kiai, amalannya istighfar aja. Astagfirullah, astagfirullah. Kadang orang ini kalau ketemu dengan anaknya, alhamdulillah. Ketemu dengan mantunya, masya Allah. Ketemu dengan cucunya, tabarakallah. Ketemu dengan suaminya, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa Ustadz Abdul Somad. Kelihatannya nggak setuju. Astaghfirullahalazim. Berapa kali istighfarnya? Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaih. Saya beristighfar minta ampun sama Allah mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam. Nabi yang suci, yang diampunkan dosanya, yang dijamin masuk surga, istighfarnya 100 kali. Pulang dari sini, yang tasbihnya masih nyangkut di ruang tamu, yang tasbihnya nyangkut di mobil, tolong cabut, bilang sama dia, mobil, kau sudah cukup lama bertasbih. Gantian kita, jangan sampai mobilnya masuk surga, yang punya masuk neraka. Pergi umroh, masuk ke toko tasbih, pegang tasbih batu, nggak jadi. Pegang tasbih kayu, nggak jadi. Pegang tasbih plastik, nggak jadi. Lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Beli tasbih 100, kasih tamu, kasih jiran, kasih tetangga, nggak ada megang sama sekali. Tinggal 1 dikasih ke mobil. Ambil itu tasbih. Jangan sampai judulnya ketika mobil bertasbih. Ambil kita yang bertasbih. Malulah Pak Ustadz, kemana-mana bawa tasbih malu. Oke, kalau malu pakai tasbih. Sekarang sudah ada alat hitung tasbih yang bentuk cincin, masukkan ke ibu jari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hitung, udah 100, udah. Terus, sudah 1000, sudah. Kalau sudah 1000, cukup, pindah ke zikir lain. Ini sekarang banyak orang sudah 1000, langsung ambil handphone, difoto, langsung upload. Aku sudah 1000, kamu berapa? Rusak amal kita. Tapi kalau kita mengajak orang berzikir, boleh. Mengajak orang berzikir, mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Pertama istighfar. Setelah bersih, Pak Ustadz saya banyak dosa, Pak Ustadz banyak silap, banyak salah, mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki basah semua, seperti mandi besar, mandi wiladah, mandi nifas, mandi haid, mandi junub, mohon maaf, mandi bersih. Kalau mandi itu Pak Ustadz mana yang basah duluan? Terserah. Kalau salto, kepala duluan. Kalau lompat, kaki duluan. Di kolam renang boleh, di kamar mandi pakai shower boleh, apalagi di Bone, dekat laut kan, dekat. Nah, mandi ke laut. Bukan cuma dosamu hilang, kau hilang sekalian. Masuk ke dalam. Nah, jadi siapa yang berdosa pergi ke tengah laut, masuk ke dalam, ya Allah aku niat taubat. Ikan yang di bawah nunggu, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nyami. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah taubat nasuha. Insyaallah siapa yang mati dimakan ikan langsung masuk surga. Baru taubat, belum sempat berdosa. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Dosanya perlu disebut nggak? Nggak usah disebut.
Dosa disebut. Usolli sunata taubat, habis jual sabu-sabu 3 kilo lillahi ta'ala. Kapolres di samping. Mohon maaf Pak Kapolres. Langsung kena tangkap. Cukup dosa itu kita dengan Allah. Allah sudah tutup, maka jangan bukakan lagi. Setelah itu, setelah selesai sholat sunat taubat, beristighfar. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampunkan dosa-dosanya. Iyalah Ustaz Somad kan dari Mesir tamat, Ustaz nggak ada dosa. Siapa bilang orang tamat dari Mesir nggak digoda setan? Saya ini digoda setan. Setannya dari mana? Dari Mesir juga. Iya Ustaz kan dari Al-Azhar Kairo. Dia tamat dari Fir'aun Institute. Sama, siapa bilang nggak digoda setan? Maka saya tetap minta ampunan Allah, minta perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah istighfar, ampun, bersih semua dosa. Ibarat gelas kotor, bekas asbak rokok, bekas debu, dibersihkan. Membersihkannya istighfar. Setelah bersih, baru diisi cendol. Ustaz kok tiba-tiba ingat cendol? Tadi dirujak makan cendol, rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Salahnya dikasih 1 gelas. Lalu kemudian hilang bahan saya. Nggak bisa gelas yang kotor diisi air zam-zam. Gelas yang ada asbak puntung rokok diisi air zam-zam. Air zam-zamnya rusak gara-gara itu. Maka bersihkan dulu semua. Setelah bersih sebersih-bersihnya. Coba tengok ayatnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Enaknya ceramah di Bone ini, jamaahnya hafal Quran. Walaupun juz amma. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Setelah suci, wa dzakara asma rabbih, baru dia berzikir menyebut Allah, fa shalla, lalu kemudian dia melaksanakan sholat. Lalu kemudian setelah itu apa zikirnya Pak Ustadz? Kata guru saya, yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah adalah Solawat. Itu maka tadi ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama bersolawat. Salatullah, salamullah, solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Salawat juga. Sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Salawat juga. Sallallahu ala Muhammad. Salawat juga. Terus Ustadz milihnya, kalau kebetulan jamaahnya sudah tua, saya pilih yang suaranya nggak bisa tinggi lagi. Sallallahu ala Muhammad. Itu biasanya udah tua-tua gitu sebenarnya. Karena kalau orang tua dibawa sallallahu wasallam, aduh mau putus Pak Ustaz. Putus. Ya sesuaikanlah dengan keadaan masing-masing. Ini makanya selawat. Ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Jazuli. Siapa namanya? Imam Al-Jazuli, wali Allah. Ustaz Somad katanya wali murid. Imam Al-Jazuli pergi, kebetulan di situ tanah kering kerontang, nggak ada air. Dia mau wudhu, nggak ada air, mau wudhu. Tiba-tiba ada seorang perempuan tidak terkenal, bukan ulama, biasa saja. Perempuan ini nanya, Imam Jazuli mau ngapain? Mau wudhu. Air nggak ada, nggak ada. Dia berdoa, ya Allah, turunkanlah air. Tiba-tiba turun air. Imam Jazuli kaget, terkejut. Apa doamu? Kamu siapa? Kenapa doamu makbul? Perempuan itu menjawab, amalan saya tidak banyak. Amalan saya adalah sodakoh. Amalan saya solawat.
Amalannya solawat. Itu kenapa kita selalu bersolawat, solawat, solawat. Saya anak pertama, adik saya nomor 2 laki-laki. Kami nggak punya saudara perempuan. Sama dengan Puang, beliau punya saudara perempuan satu-satunya. Dan ahli zikir, ahli solawat insya Allah. Amin. Saya nggak punya saudara perempuan, maka ibu saya mendidik saya, mengajar saya dari mulai ngajar ngaji, sholat sampai ngajar nyuci. Kok nggak punya saudara perempuan? Cara nyuci itu begini, setelah bersih nanti dibilas. Waktu membilas dengan air suci kau baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini kalau nyuci ayam 2 kali, kalau nyuci kambing 4 kali. Kok gitu mak? Karena ayam kakinya 2, kambing kakinya 4. Kita anak-anak nggak tahu, ya udah ikut kaki aja. Ternyata ayam dagingnya putih, darahnya nggak terlalu banyak, 2 kali cuci bersih. Tapi kalau kambing darahnya merah banyak, maka beberapa kali. Setelah besar baru tahu. Nanti sebelum masak kau siram pakai air suci, kau bacakan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kau batuk, cari kembang semangkuk, diberi dengan selasih, masukkan gula batu, nanti kau kasih air, bacakan selawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semuanya selawat. Kita anak kecil nggak tahu apa ini selawat. Ternyata amal yang paling mujarab adalah solawat. Tapi jangan sampai karena banyak solawat lalu nggak sholat. Kau kenapa nggak sholat? Cukup dengan solawat. Tetap sholat, solawat. Solawat yang pendek Pak Ustaz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawatnya nggak mau pakai lagu-lagu lah Pak Ustaz. Saya nggak suka pakai show suara begitu Pak Ustaz. Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kebetulan saya kerja di kantor, ya layani pegawai. Gimana surat STNK BPKB kami Pak? Ya ini. Jangan sampai gara-gara ngaji solawat. Gimana surat SIM kami Pak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melayani masyarakat juga bagian dari ibadah. Kebetulan ibu jaga toko dagang, orang nanya, ini harganya berapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kita kalau ketemu sama orang salaman pasti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena setiap majelis kalau tidak ada sholawat di dalamnya, majelis itu antanajifah, majelis bangkai, busuk, berbau, nanah, kotor. Maka supaya majelis kita ini tidak menjadi majelis bangkai, maka kita tadi bersolawat. Puang Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid bersolawat, Bapak Wakil Bupati bersolawat, protokol bersolawat, Ustadz Somad bolak-balik bersolawat. Man sholla alaiya sholatan, siapa yang bersolawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttat lahu asyra sayiat, diampunkan 10 dosa dan kesalahan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Ustadz Abdul Somad kok tempatnya tinggi? Salah satunya mungkin karena solawat. Jamaah jadi takut jawab ini. Nggak usah jawab lah, nanti kena semua. Sholat bagus, sodakoh bagus, solawat bagus, somat alhamdulillah. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selawat sudah. Apalagi zikirnya Pak Ustadz? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5. Tadi ucapan kita itu 5 zikir. Pertama, subhanallah. Kalau saya diejek orang, kalau saya dicaci maki orang, kalau saya diolok-olok orang, haters mengejek di Instagram, di TikTok, di Twitter, aku memang tidak bersih, aku memang kotor, yang suci itu hanya Allah. Maka katakan subhanallah. Datang tetangga kita, kawan kita marah-marah, memang kau najis, kau kotor, subhanallah. Yang suci hanya Allah. Aku juga tidak ingin kau kotor gara-gara aku. Jangan sampai keluar dari mulutmu kebun binatang. Subhanallah. Walhamdulillah, memuji Allah. Siapa yang sudah mencucikan darah dengan buah pinggang? Subhanallah. Siapa yang memberikan napas lapang? Subhanallah.
Siapa yang memberikan hati dan pikiran bersih? Subhanallah. Siapa yang memberikan detak jantung yang normal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Detak jantung, jantung sebelah kiri berdegup dan berdetak, bunyinya itu yang normal. Ada yang nggak normal? Biasanya jantung itu tidak normal disebabkan dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi kalau saya lihat dari senyum jamaah di Bone ini, kelihatannya ini semuanya orang yang tidak punya masalah dan nggak punya utang. Ustadz kok tahu? Dari senyumnya yang lepas. Orang kalau banyak masalah, banyak utang, ketawanya tertahan. Ini bisa lepas. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insya Allah. Banyak juga ternyata. Kepala kita ini kecil. Kalau diisi dengan permasalahan politik dunia, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dulu yang dipikirkan orang cuma 4 tetangga. Tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Selesai. Zaman sekarang semua mau dipikirkan. Artis anu jadi cerai apa enggak? Artis anu pacaran selingkuh apa enggak? Yang itu pacaran udah nikah atau enggak? Semua mau dipikirkan. Akhirnya pecah pembuluh darah. Bam. Jangan pikirkan semua, pejamkan mata, balikkan semua kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allah yang besar. Ustadz Abdul Somad itu orang besar, sudah dipanggil Andi Somad. Allahu akbar. Namanya panjang, Profesor Dr. Abdul Somad. Allahu akbar. Ustadz Abdul Somad itu duduk di sebelah kanannya wakil bupati, di sebelahnya DPD, di sebelah kirinya wakil ketua komisi 6 DPR RI. Allahu akbar. Begitu. Begitu juga ibu kalau ada orang ngejek, kau besar ya sekarang. Allahu akbar. Yang besar itu Allah. Begitu. Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita hanya setumpuk daging busuk yang akan disantap cacing tanah. Betul? Betul katanya. Ini karena masih ada ruh bersemayam dalam jasad saya, maka saya masih bernapas, jantung saya masih berdetak, darah saya masih mengalir. Kalau ruh keluar, napas berhenti, jantung tidak berdegup berdetak, darah berubah menjadi nanah, saya pun membusuk, kamar saya pun tidak bisa ditempati lagi. Jenazah kalau mati malam ini jam 9 diletakkan di ruang tamu. Meninggal orang malam ini jam 9, jenazahnya diletakkan di ruang tamu. Istrinya di mana? Tidur di kamar. Katanya si hidup semati, aku hidup kau mati. Katanya harta bersama, gono gini. Kau begono, aku begini. Tolong puang Profesor Nurdin Khalid, ini Ustadz Somad jangan lagi dibawa ke Bone. Dia ini Ustadz provokator, merusak kemesraan kami. Aku tidak ingin membuat kalian menjadi kelahi Bapak Ibu. Saya cuma mau mengingatkan bahwa kita semua akan mati. Dan pada saat sakratul maut, kita ingin yang keluar dari mulut kita husnul khotimah, la ilaha. Di ruang ICU, ICU Pak Ustaz, tulisannya ICU. ICU itu ada kepanjangannya, ICU you don't see me. Aku bisa ngelihat kamu, kamu nggak bisa ngelihat aku. Kenapa? Karena memang di ruang itu mata tertutup, maka nggak bisa ngelihat aku. Di ruang itu kawan semua, kawan mancing, kawan browsing, kawan surfing, kawan dancing, kawan mancing, lari semuanya. Yang setia menemani di sana hanyalah istri yang solihah. Istrilah yang akan menyuapkan bubur ayam. Sabar ya sayang, insya Allah nggak sampai hari Jumat ini selesai. Kalau kita baik sama dia, kalau tidak menyakiti hati dan fisiknya, maka dia akan bisikkan ke telinga kita, la ilaha illallah. Tapi kalau kita jahat, zalim, aniaya,
Sipak tendang sikut sundul. Apa kata dia waktu masuk? Hari pembalasan. Apa yang dibisikkannya ke telinga kita? Mana surat tanah? Betul, Bu? Betul katanya. Astagfirullah. Terhipnotis namanya. Saudara yang dimuliakan Allah, apa yang sering kita ucapkan, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang waktu kita mau sakaratul maut. Jam 2 malam, anak istri pulang ke rumah, di ruang sendirian, security di luar, suara yang ada di bilik ruang ICU, tit 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 tit. Tapi kalau kita berzikir, terngiang di telinga kita, salatullah, salamullah. Terngiang di sebelah kanan, Allahumma salli. Kita tidak pernah kesepian. Bayangkan kalau orangnya tidak gemar berselawat, tidak suka berzikir, apa yang terdengar di telinganya di ruang ICU? Tiba-tiba terdengar suara, datang di sebelah kanan, kira-kira yang saya ceritakan ini bisa terjadi atau tidak? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Tapi di antara semua zikir, kata Kiai Anu zikir yang bagus subhanallah, kata Andre Gurutta zikir yang bagus istighfar, kata Ustadz Somad zikir yang bagus sholawat, kata Habib zikir yang bagus adalah burdah. Sebetulnya yang paling bagus yang mana? Kamu sudah amalkan yang mana? Itulah karena bingung, belum ada yang saya amalkan. Kata guru saya, Syekh Omar Al-Ma'ruf Ali waktu belajar di Sudan, kalau kau bingung Abdul Somad zikir yang banyak, pilih 3 saja. Berapa? 3. Yang pertama istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang kedua salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalu dzikri, seafdal zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa kepalanya ke kiri? Karena letak jantung berdegup, berdetak, darah hitam, zikir mengusir bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah ke kiri karena jantung di kiri. La ilaha illallah. Ini sekarang banyak orang zikir nggak tahu, pokoknya goyang aja kepalanya. Terus ditanya, kenapa kok goyang? Saya tengok orang goyang, saya goyang pula. Saya Pak Ustadz zikirnya nggak mau goyang, ya udah diam aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu goyang juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya selesai kita berzikir, kita katakan kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar membawa kalimah la ilaha illallah. Saya Pak Ustadz, istri saya nih Pak Ustadz, pagi siang malam ngomong nggak berhenti-berhenti. Kalau dilawan pecah perang dunia. Jadi gimana caranya? Zikir aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fokus zikir. Subhanallah. Nanti kalau dia berhenti tanya, udah selesai? Masih lanjut? Subhanallah walhamdulillah. Lebih baik zikir. Nggak ada yang bisa menyelesaikan kecuali dengan berbanyak zikir kepada Allah. Suami pulang, hujan lebat, dia jual es krim, nggak bawa apa-apa. Kata istrinya, nggak apa-apa sayang, Allah menjamin rezeki kita. Hari ini kita puasa sunat, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Habis itu dia mandi bersih, dia nanya, mana makan siang kita? Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Allah cuman minta kita 1, tapi Allah balas 2. Inna a'tainakal. Nikmat besar sudah kukasih, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat harta, nikmat kekuasaan, nikmat kebaikan dunia, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga, sudah banyak. Allah cuman minta 1, Allah minta 2. Fasalli li rabb, salat dan berkurbanlah
berzikirlah, sholli, sholat, wanhar, berkurban, hatta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Adapun pembenci-pembencimu, orang yang memfitnahmu, bukan urusanmu, serahkan pada Allah. Inna syani'aka huwal, gak usah pikirkan. Makanya kalau ada orang ngejek-ngejek, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika inna syani'aka huwal abtar. Allah sudah bersihkan mulut kita dari bicara aib orang. Allah sudah bersihkan lisan kita dari ghibah namimah. Jangan kotori pikiran kita memikirkan orang lain. Sebetulnya hidup ini mudah. Sebetulnya hidup ini simple. Yang susah itu adalah memikirkan komentar orang. Betul? Betul semua. Zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, kita tenang. Zaman sekarang kunci pintu pagar, kunci pintu kamar, kunci pintu lemari, dalam lemari pun gak tenang. Kenapa? Buka FB, komen. Buka Instagram, komen. Buka TikTok, komen. Kalau saya pikirkan komentar orang, udah lama saya mati. Masa Ustadz nggak baca komen-komen? Ada memang terbaca, tapi nggak saya pikirkan. Paling beberapa komen yang ada di kepala saya masuk. Ada tuh komen, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah kebaikan dunia akhirat. Bapak-bapak menjadi suami yang baik dengan banyak berzikir, ibunya menjadi istri yang solihah dengan berzikir, masyarakatnya berzikir. Ustadz saya jarang berdoa, saya hanya zikir aja. Man syaghalahu zikri an mas'alati, siapa yang sibuk zikir sampai lupa minta, siapa yang sibuk zikir sampai lupa doa, siapa yang sibuk zikir sampai enggak mohon, a'taituhu afdal ma u'tis sa'ilin, aku berikan kepada dia lebih baik daripada orang yang berdoa. Contohnya mana? Malam ini pesawat saya landing di Makassar, hujan lebat gelap. Dalam hati saya, ini nanti kalau pengajian keliling, ini nanti ke Sinjai, habis itu nanti ke Bone, kemarin di Maros, ini nampaknya hujan, musim hujan gimana nih? Saya tanya Ustadz Hasbi, Ustadz Hasbi, nanti terakhir di mana? Terakhir nanti di Bone. Di masjid apa di Tanah Lapang? Di Tanah Lapang. Astagfirullah. Kalau sempat hujan gimana? Rupanya doa orang Bone, zikirnya, hujan tidak turun. Masya Allah, tabarakallah. Nggak tahu ya apa mereka pakai pawang juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tadi ibu-ibu dari Muslimat Nahdlatul Ulama zikir terus ada doanya. Yang paling bagus setelah berzikir berdoa. Tapi saya doanya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustadz. Siapa yang bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Ya pakai doa bahasa kita. Doa itu mohon, minta. Ini sekarang banyak juga yang berdoa ini maksa. Ya Allah, kalau dia memang bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau jodohnya sudah ada, matikan. Ini minta kok maksa. Doa itu jangan terlalu detail. Ini mau jual tanah ya Allah, sebelah depan itu ada jalan raya, sebelah kiri ada Bapak DPRD, sebelah kanan Bapak Kapolres. Harga masih nego. Enggak perlu detail. Ada juga yang berdoa ini terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi rasanya nggak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Ya doa tuh yang ambil pertengahan. Saya juga tadi berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai ke hati jamaah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kemudian bermanfaat untuk dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan masyarakat Bone masyarakat yang bahagia, sejahtera, pemimpinnya adil dan amanah, dijauhkan dari malapetaka, bencana dan musibah. Puang Profesor Dr. Andi Muhammad Nurdin Khalid yang malam ini nanti jam 12 lewat 1 detik berulang tahun. Mudah-mudahan beliau panjang umur, rezekinya melimpah, kekuasaan yang dititipkan Allah di tangannya bisa menolong dakwah, istri, anak-anak, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunannya, cucunya 16 orang menjadi anak yang soleh dan solihah, dan semua kita husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini